satu kegiatan sosialisasi atau apa, kadang-kadang kan kawan-kawan tidak bisa mengikuti acaranya secara langsung. Mungkin karena keterbatasan sinyal atau kemudian karena berbarengan dengan acara yang lain dan seterusnya. Nah, ketika kita terlambat, apakah kemudian kita harus mengikuti atau menyaksikan itu secara utuh, taruh kata 1 jam atau 1,5 jam dan seterusnya, atau sebenarnya kita bisa menggunakan alat bantu untuk supaya kita bisa membuat risalah rapat atau risalah dari pertemuan itu. Luar biasa. Saya kenal dengan Pak Ade, saya udah angkat topi deh. Hebat lah itu. Yang kedua adalah kemanfaatan. Saya udah menerapkan yang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ade gitu ya, dan saya udah mulai berinovatif ke hal-hal yang lain. Gitu. Dan ternyata itu sebetulnya tinggal satu yang harus diperbaiki oleh kita adalah bagaimana kita sebagai trader itu berkomunikasi bahwa desa itu punya data, terus data itu harus dieksekusi gitu ya. Nah ini masalahnya dari sini Pak. Jadi pada saat kita punya data udah diolah jadi gitu ya, terus kalau saya bacanya ini hasil contoh di hasil analisisnya scorecard gitu, ini ada gapnya sekian. Dan saya prospek juga gitu ke stakeholder yang khususnya kepada KPM dan juga admin. Mereka mengakui bahwa dalam pemantauan itu ada kekurangan dan ketidakkonsistennya. Nah, saya sampaikan, saya hanya membaca data, kalau memang data ini sudah diakui, ya sudah, yang harus kita cari adalah solusinya, dan itu pun saya buatkan juga sih Pak di dalam apa namanya analisis itu karena ya jujur lah gitu ya, saya memanfaatkan metode-metode yang tadi dilakukan oleh Pak Andi, dan itu sangat terasa dan uh, sehingga apa yang tadi permasalahan yang kita dapatkan dalam pendampingan ya, dengan metode-metode seperti ini sangat membantu dan berkali-kali saya coba di lapangan dan diakui oleh di kepala desa tulis checklist benar nggak kayak gini ternyata betul itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Selamat pagi kawan-kawan pegiat desa, rekan-rekan tenaga pendamping profesional yang pada hari ini bergabung. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik atau tema, yaitu membuat catatan ketika tidak bisa mengikuti eh, lewat Zoom dan kaitan juga YouTube terkait dengan eh, biar nanti sebagai apa catatan atau sebagai agenda-agenda yang perlu kita tindak lanjuti. Ini nanti juga akan diantarkan oleh Pak Dekoco kaitannya dengan ini. Itu adalah Ketua RPDN. Saya kira ini sebenarnya juga cukup menarik ketika ada beberapa informasi-informasi yang tidak bisa diikuti, namun kita bisa membuat catatan seperti apa sebenarnya. Silakan Pak Di. Oke, makasih teman-teman. Jadi menarik pagi hari ini kita apa dari perbincangan sebelum acara tadi kita mendapatkan informasi kadang-kadang acara yang diselenggarakan untuk apa satu kegiatan sosialisasi atau apa, kadang-kadang kan kawan-kawan tidak bisa mengikuti acaranya secara langsung. Mungkin karena keterbatasan sinyal atau kemudian karena berbarengan dengan acara yang lain dan seterusnya. Nah, ketika kita terlambat, apakah kemudian kita harus mengikuti atau menyaksikan itu secara utuh, taruh kata 1 jam atau 1,5 jam dan seterusnya, atau sebenarnya kita bisa menggunakan alat bantu untuk supaya kita bisa membuat risalah rapat atau risalah dari pertemuan itu. Saya pikir ini apa uh, pagi hari ini kita coba sharing ya Mas Paludi ya. Sharing untuk kemudian bagaimana kita menggunakan alat-alat bantu untuk kemudian kita bisa paham tentang kegiatan yang kemudian mungkin kita tidak mengikuti acaranya. Jadi kan ada satu dua hal yang mungkin
kita coba satu persatu nanti kita coba bedah. Jadi taruh kata ketika acara itu sudah berlangsung dan kemudian ada dipublish di channel YouTube umpamanya. Saya coba share ya, Mas Paludi ya, dengan acara ini ya. Nah, oke. Kalau kata kita kemarin ada seminggu yang lalu lah ya. Ini ada sosialisasi inventarisasi praktek baik ini 7 hari yang lalu. Kita nggak sempat mengikuti acaranya. Akan lebih baik memang ketika kemudian kita juga bisa mendapatkan materi presentasinya. Jadi materi presentasinya ini kalau kita bisa mendapatkan akan lebih baik. Tapi kalau toh kita tidak mendapatkan materi presentasinya dan kita mungkin tidak punya cukup waktu untuk menyaksikan acara ini yang 90 menit, dan artinya 90 menit kan kita perlu fokus tuh. Nah, cara yang kita bisa lakukan apa? Cara yang kita bisa lakukan adalah membuat transkrip dari tayangan. Jadi cara membuat transkripnya kayak apa? Jadi bagian ini kita copy ya, bagian alamatnya ini kita blok, kita copy, kemudian kita masuk ke ini notgpt.oi. Jadi ada ini notgpt.io. Nah, ini ketika kemudian di sini taruh kata kita mulai dari awal ya. Jadi akan ada di sini kita bisa membuat catatan dari YouTube. Kita carinya YouTube transkrip. Jadi YouTube transkrip kita pasang aja di sini. Jadi kita pasang di sini, maka kemudian kita minta untuk generate transkrip. Nah, generate transkrip dia akan membuat transkrip. Jadi kawan-kawan bisa melihat ini langsung dia bikin transkripnya. Transkripnya ya nggak mungkin ada bagian-bagian yang bagian kata per katanya nggak sesuai dan seterusnya. Tapi setidaknya ada di sini kelihatan bahwa di jam berapa apa yang diomongin dan seterusnya. Dari sini kita kemudian download aja. Jadi kita download dengan teks gitu kan, atau kita dengan Word, dengan Doc. Nah, kemudian timestampnya nggak perlu kita tulis, nggak perlu kita download karena kita nggak butuh itunya. Jadi kita lebih pada butuh isinya apa. Udah kita download, maka akan jadilah seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Jadi dari transkrip itu dia sudah membuatkan seperti ini. Walaupun mungkin ada bagian-bagian yang secara pengucapannya nggak jelas di sini juga mungkin nggak terlalu nggak terlalu baik dibaca dan seterusnya. Tapi setidaknya minimalnya kita sudah punya materinya. Jadi materinya ini adalah transkrip hari ketiga sosialisasi. Ini sepanjang 20 halaman Mas Paludi. Nah, kalau Mas Paludi baca 20 halaman kan udah pasti capek juga kan gitu. Kira-kira kan mungkin juga belum tentu punya waktu juga. Nah, kalau itu sudah kita punya, maka kita tinggal masuk aja kita minta alat bantunya ChatGPT aja. Kita minta bantu ChatGPT, kemudian
di bagian plus ini kita tambahkan file. Jadi file yang tadi kita download kita tambahkan aja. Ini kan di sini udah ada nih note transkrip ini kan. Udah kita open aja di sini. Tidak dapat. Coba kita coba lagi. Oh ini. Nah, kawan-kawan, kalau di sini sudah ada tanda bisa klik ke atas ini, artinya dia sudah siap, datanya sudah diambil sama dia. Diambilnya dari mana? Diambilnya dari catatan transkrip tadi. Nah, kita tinggal membuat perintah. Perintahnya apa? Taruh kata nih, buat catatan, buat risalah detail dari transkrip terlampir. Ya, nah perintahnya kan kita minta untuk membuat risalah detail dari transkrip yang terlampir. Nah, kemudian kita pengennya formatnya apa? Buat format dalam format doc. Jadi kita pengen dalam format dokumen. Udah, kita tinggal klik aja. Nah, kalau udah kita klik, kita tunggu aja dia menyelesaikan tugasnya. Ini salah satu yang kemarin kita sampaikan, bagaimana kawan-kawan ini perlu tahu atau perlu paham tentang alat bantu yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan. Ya, saya sudah susun risalah detail dalam format doc dengan struktur, identitas kegiatan, tujuan, arahan. Jadi dia sudah menyampaikan seperti ini. Ya. Jadi poin-poinnya seperti ini nih. Sedetail itu. Nah, kemudian risalah disusun berdasarkan keseluruhan transkrip 19 halaman yang tersedia. Ini filenya. Nah, kita tinggal download aja. Nah, kita tinggal download. Belum terdownload. Nah, jadi kita coba lihat dulu nih hasilnya kayak apa kan kira-kira gitu. Jadi ini dia sudah bikin nih risalah detail, sosialisasi, inventarisasi, bla 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 dan seterusnya. Ini Mas Paludi. Nah, dari sini kita tinggal download aja. Nah, udahlah, sudah terdownload filenya. Kita coba lihat. Ini tadi transkrip, kemudian kita bikin risalah. Ya, kita bikin risalah. Risalah detailnya seperti ini, peserta teridentifikasi, pemerintah desa, batas waktu pengimpunan, bla bla bla, kriteria sampai detail seperti ini. Ya, ini jumlah halamannya berapa ini? Ini ada 5 halaman. Nah, kemudian masih lagi merasa bahwa membaca kayak gini belum paham nih. Nah, baca kayak gini belum paham, kita sudah punya materinya. Yang penting kan itu Mas Panudi. Kita sudah punya materinya. Nah, karena kalau kita mungkin belum paham ini, kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah bisa menggunakan alat bantu yang lain. Alat bantu yang lain apa? Notebook LM. Nah, jadi notebook LM, notebook.gemini sekarang namanya, notebook.gemini, kita tambahkan aja di sini
file yang risalah tadi. Jadi caranya tinggal upload aja di sini file yang risalah sama file yang ini kita dua-duanya kita upload. Kita upload di sini ya kan. Dia akan membaca dulu, mengolah dulu. Kalau dia sudah membaca dan mengolah, kita tinggal mau bikin apa? Mau bikin apa? Materi untuk presentasi dan tinggal diklik di sini aja. Ini ya udah nggak usah bingung-bingung. Yang ini udah tinggal presentasi mendetail, uh, default langsung buat perintah aja. Taruh kata kalau ada materi presentasinya, kadang saya juga nggak paham. Ya dibikin aja untuk membuat ringkasan audio. Jadi membuat audio. Jadi kawan-kawan kalau di sini ini ada 4 pilihan. Kalau di sini ini biasanya ada 2 orang host yang mendiskusikan materi. Yang kalau di kita itu ada di podcast itu kita ambilnya dari sini. Tapi kalau kemudian pengen rangkuman singkat hanya pendek aja, ini ambil dari rangkuman. Taruh kata kita coba pakai yang ini, ya kan? Ini audio 1 tadi ada obrolan. Nah kita bikin yang kedua nih, ini yang rangkuman, nanti bedanya seperti apa. Kemudian pengen tampilan artinya nggak pengen cuma denger aja tapi ada grafisnya. Kita minta untuk buat ringkasan video. Jadi ringkasan video udah tinggal langsung buat aja kalau memang tidak ada perintah-perintah khusus. Nah, perintah-perintah khusus ini sebenarnya bisa dilakukan kalau memang ini pengen dibuat slide presentasi keperluan untuk menyampaikan ke aparat desa dan seterusnya. Pada saat membuat slide presentasi ini, di sini ditulis. Jadi ditulis bahwa audiens adalah. Jadi di sini nanti kita tulis audiens adalah kepala desa dan perangkat desa. Nah, kalau kita menulis ini, nanti dia akan menyesuaikan materi presentasinya memang ditujukan untuk kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini kadang-kadang memang butuh waktu. Dari sini kelihatan ya, ada beberapa tadi audio panjang, audio pendek, kemudian kita bikin video, kita bikin slide. Slide yang pertama tadi kita tidak ada arahan, slide yang terakhir tadi ada arahan. Udah kita tunggu aja ini berproses, kita bisa mengerjakan hal yang lain. Mengerjakan hal yang lain apa? Taruh kata yang di sini tadi sudah ada risalahnya gitu kan. Ya, ini kan sudah ada nih, sudah ada risalahnya nih. Nah, seperti kita sering minta ke kawan-kawan untuk kemudian membuat artikel di Kompasiana dan seterusnya gitu kan. Ya, bisa aja langsung perintah di sini Mas Panudi. Jadi di sini tinggal bahasanya buat artikel artikel standar Kompasiana, ya kan? Fokus pada kegiatan. Jadi fokusnya apa nih? Fokusnya kita ingin membuat semacam opini atau kemudian kita ingin membuat ini menjadi satu news lah ya. Jadi fokus pada
kita bikin aja opini ya, atau fokus pada opini ilmiah populer dengan target pembaca adalah tenaga pendamping profesional. Kemudian kita atur panjangnya mau berapa panjang nih. Taruh kata kita batasi panjang maksimal, taruh kata nih 1000 kata. Nah, akan lebih memudahkan supaya apa nanti secara struktur tulisannya juga lebih menarik, ya kan? Habis itu buat dengan judul menarik dan beberapa subjudul. Jadi dari artikel yang tadi kita ada channel YouTube tadi, kita download transkripnya kita minta bikin risalah, lanjutan risalahnya kita minta bikin artikel, kita minta AI untuk membantu bikin artikel. Dengan kita membuat perintah seperti ini, dia langsung bikin, Mas Panudi. Jadi buat artikel standarnya Kompasiana, fokus opini ilmiah populer dengan target pembaca adalah tenaga pendamping profesional, panjang maksimal 1000 kata. Dia lagi mikir ini. Jadi sambil dia mikir, ya kita tinggal ngerokok aja sambil ngopi, kan kira-kira kayak gitu. Biarkan dia yang mikir, kita nggak perlu terlalu banyak mikir. Sambil kita lihat lagi pekerjaan yang di sini. Sudah ada belum? Udah ada yang jadi ini. Kalau kata ini nih, ya ini kan berarti yang kelihatan ini udah jadi nih Mas Panudi. Nah, kita coba aja, kita dengerin. Ini adalah ringkasan kilat mengenai program inventarisasi praktik baik dana desa tahun 2015 hingga 2026. Saat ini Kementerian Desa lagi gencar-gencarnya berburu kisah sukses nyata penggunaan dana desa buat dijadikan inspirasi nasional. Dan jujur aja, ini kesempatan emas banget buat desa kamu tampil bersinar. Pertama, tiap desa ditargetkan buat... Jadi ketika kita tadi meminta pilihan tadi kita singkat, maka bisa dilihat di sini Mas Panudi. Ya, dengan pilihan yang singkat tadi, dia memberikan durasi nggak sampai 2 menit. Jadi nggak sampai 2 menit kita mendengar, kita udah langsung kebayang, oh ceritanya apa dan seterusnya. Karena yang tadi kita tidak memberikan batasan, maka kemudian proses mikirnya dia juga lama. Nah, ini kita coba lihat apakah ada yang sudah jadi lagi. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat, kalau yang sudah jadi akan kelihatan ada tanda-tanda seperti ini. Ya, kita biarkan dulu, kita coba lihat yang tadi bikin artikel udah jadi atau belum. Oh, ini dia masih mikir, jadi bisa jadi berpikirnya dia agak panjang. Mungkin, nah kalau mikirnya panjang, kita nggak sabar, kita bisa juga nih, kita copy aja perintahnya, ya kan? Kita stop dulu aja, kamu mikirnya kelamaan nih. Nah, kita ambil yang tadi, yang sudah ada risalah tadi, Mas Panudi. Tadi kan udah ada nih, risalah detailnya kan gitu. Kita ambil aja risalah detailnya. Ini kayaknya internet saya. Coba kita ulangi lagi. Jadi secara prosesnya seperti itulah. Jadi ini
Coba aku ganti dulu ini. Ganti akses dulu. Oke, kita ulangi. Ini sepertinya akses internet. Apa? Nah, yang ini Mama kita lihat ini udah jadi, yang bagian bawahnya ada. Ini apa? Ini ya, teman-teman ya. Dari sini udah ada beberapa yang jadi, yang tadi sudah kita coba, kemudian kita lihat yang materi presentasi tadi. Nah, materi presentasinya kayak apa? Nah, ini udah langsung ada materi presentasi. Portofolio desa membangun, panduan praktis inventarisasi, kemudian apa mengangkat jejak keberhasilan, kemudian misi 10 praktek terbaik, misinya apa, rentang waktu proyek, golden rule-nya seperti apa, ini batasnya di sini. Ini kira-kira kan kalau untuk keperluan presentasi kan sudah cukup Mas Panudi. Jadi ini caranya, wajib ada foto ini dan seterusnya. Ya. Nah, taruh kata coba kita lihat yang lain. Apakah ada lain yang sudah jadi? Taruh kata kita lihat di sini. Yang ini juga materi presentasi. Ini tadi yang panjang nih Mas Panudi. Jadi yang panjang, audio yang panjang. Ini konsepnya jadi kayak talk show. Yang biasanya jilidnya rapih dan tebal itu kan? Betul, sangat tebal. Di situ tertulis anggarannya terserap 100%, lengkap dengan video musyawarah desa yang sangat meyakinkan. Ya, untuk sebuah proyek peternakan lele misalnya. Tepat sekali. Semuanya terlihat sangat sempurna, tak terbantahkan di atas kertas. Jadi podcast ini, ketika Anda benar-benar, ini panjangnya 14 menit Mas Panudi, 14 menit 47 detik. Itu udah kayak kita bikin podcast-podcast yang saya biasa bikin, prakteknya kayak gini aja, sesimpel ini aja, ya kan? Nah, ini materi presentasi yang apakah sama? Ini kan materi presentasinya yang berbeda lagi. Menyusun jejak juara, ini panduan, ya kan? Ini bukti akuntabilitas, etalase nasional, warisan kepemimpinan, 10 praktek baik per desa, kemudian periode data anggaran. Nah, ini yang tadi kita sampaikan bahwa ini keperluannya adalah untuk teman-teman pendamping nih. Nah, di sini ada panduannya, standar video testimoni, wajib suara warga penerima manfaat, durasi ideal, posisi landscape mendatar atau potret, itu terserah kita, final validasi, bla 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 dan seterusnya. Jadi dengan kita ada materi sosialisasi tadi, kita sudah bisa mendapatkan itu.
Ini saya nggak tahu ini ada masalah apa dengan GPT saya. Coba kita lihat apakah yang tadi masih, oh ini masih ada nih. Jadi file yang tadi, nah ini sudah ada nih risalahnya ya kan. Kemudian tadi kita minta untuk buat ini ya buat artikel Kompasiana panjang maksimal 750 kata dengan beberapa subjudul. Udah gitu aja. Daripada kita minta yang macam-macam nanti dia pusing ya. Udah kita perintahkan, dia akan langsung bikin. Nah ini langsung bikin Mas. Dana Desa 2015-2026 saatnya mengangkat praktek baik dari desa. Udah ini 700, ini panjang maksimalnya dengan sudah ada ini. Sudah ada subjudul-subjudulnya ini. Nah ini kalau kita sudah ada kayak gini ya tinggal di copy ya kan. Kemudian kita buka akun Kompasiana kita ya. Kita buka akun Kompasiana kita klik di sini tulis, udah tinggal dipaste aja di sini. Segampang itu. Ini judulnya hari ini Kompasiana lebih enak karena bikin judul kita bisa copy paste. Ya. Judulnya kita pasang di sini. Ya. Kategorinya apa? Kategorinya taruh kata kita bikin aja diary lah, ya kan? Kemudian tambahan-tambahan yang lainnya apa? Ya kalau mau dibikin lebih rapi, ya subjudul ini kita cetak tebal, kita kasih batas, ya kita kasih batas, nah, kita kasih cetak tebal. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Ini nanti bisa dilanjut dan seterusnya. Nah ini juga kita bikin teaser. Nah, kita tinggal perintah aja. Yang di sini tadi ya. Buat teaser 150 karakter. Udah kita tinggal copy aja ini. Sini klik copy ya kan. Habis di copy di situ, masukkan di sini teaser. Nah, tagnya kita cari, ya kan. Ini semuanya udah, berarti tinggal gambar. Tinggal gambar caranya gimana? Dari sini udah kita tinggal buat gambar 16:9, ya kan. Buat realis dari naskah di atas. Udah. Kita tinggal gini aja. Dia akan bikin gambarnya. Sambil nunggu dia bikin gambar, kita buka pekerjaan yang lain tadi. Yang bagian ini sudah nih, materinya sudah kita dapat. Beberapa, kalau kata yang tadi audionya sudah. Terus kita pengen lihat yang videonya umpamanya. Yang videonya, oh ini udah ada nih videonya. Ini video nih Mas Panudi. Kita tinggal lihat aja nih. Video dengan durasi Bapak Ibu berapa Kepala lama. Desa dan rekan-rekan Ini 8 menit. profesional atau TPP. Senang banget rasanya bisa kumpul di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita punya satu misi besar yang jujur aja super menarik. Kita bakal mendokumentasikan dampak nyata, dampak yang benar-benar luar biasa dari dana desa selama 1 dekade terakhir. Ini tuh ibarat panggung emas buat pamerin ke seluruh negeri betapa hebatnya gebrakan pembangunan di desa Anda. Nah, biar nggak kemana-mana, ini dia agenda cepat kita hari ini. Ada 5 poin utama. Pertama,
Kenapa sih praktik baik itu penting? Kedua, kriteria utamanya apa aja? Ketiga, aturan main soal foto dan video. Keempat, mekanisme pelaporannya. Dan kelima, solusi buat kendala di lapangan. Oke, kita masuk ke bagian 1. Mengapa praktik baik penting? Jadi gini Bapak Ibu, inisiatif ini tuh sama sekali bukan sekedar rutinitas numpuk kertas administrasi. Bukan. Ini soal ngebuktiin perubahan nyata dari dana desa yang benar-benar dirasain langsung dampaknya sama warga. Ini panjangnya 8 menit Mas Panudi. Jadi kalau umpama nih kalau kata seperti Iman punya channel YouTube, Mas Lukman punya channel YouTube, atau kawan-kawan yang lain punya channel YouTube, udah tinggal di-download aja. Di-download kalau nggak mau repot yang lain ya, kalau nggak mau repot yang lain, tinggal di-download, tinggal di-upload. Sudah ada ini, tinggal di-upload. Sudah selesai. Karena formatnya udah video. Jadi tinggal di-upload aja, udah langsung jadi. Kan kira-kira kayak gitu. Jadi bagaimana satu materi yang kita bahkan tidak ikuti acaranya, kita bisa punya konten. Nah, ini tinggal di upload video, nah, nanti udah kelihatan tuh upload video, masuknya dari mana? Dari video yang kita download tadi. Dari video yang kita download tadi. Oh, ini sorry, kayaknya internet saya yang bermasalah. Jadi udah tinggal diupload. Nah ini tinggal pilih video ya kan. Nah pilih videonya kan udah. Ini sedang proses berarti belum selesai. Ya kita tunggu. Kita tunggu aja sampai ini selesai. Ini prosesnya masih belum selesai. Masih muter. Jadi kalau udah selesai, udah tinggal diupload di sini. Jadi kalau kita lihat ini, kita bisa lihat bahwa kita bisa bikin artikel. Nah, kemudian yang tadi Kompasiana kita lompat-lompat ya, sorry ya. Nah, yang tadi, kemudian Pak D gambarnya gimana? Ya udah ini, udah ada gambarnya, tinggal simpan, selesai. Ya, tinggal disimpan, habis itu di halaman ini kita tinggal insert aja gambarnya. Ya, isi gambar, oh, udah tambah. Ketika ditambah, kemudian di sini dia minta penjelasan ini pasti. Nah, di bawah ini dia minta penjelasan, nanti kita tinggal tulis saja penjelasannya. Nah, ini kan input keterangan dan sumber. Ya, keterangannya tulis saja ilustrasi menggunakan ChatGPT. Udah, yang lain kita hapus. Ya, ChatGPT. Kayak apa jadinya? Ya, kita tinggal preview aja. Nah, saatnya mengangkat praktek baik dari desa. Jadi, lagi ke yang tadi, dengan notebook tadi, apa saja nih yang udah jadi. Tadi kita udah lihat videonya, gitu kan. Ini obrolan tadi, ada obrolan yang panjang, ada obrolan yang pendek. Kita coba lihat obrolan yang pendeknya. Mana ini yang obrolan pendek tadi sudah didengar ya teman-teman. Obrolan pendek yang tadi cuma 2 menit. Ini obrolan panjang yang 14 menit. Kemudian ini materi presentasinya ada 2 tadi sudah kita bikin. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi kira-kira kawan-kawan dengan acara yang kita nggak ikuti aja, kita sudah bisa bikin materi presentasi yang dibutuhkan. Taruh kata nih, oh ngikuti yang mungkin Mas Paludi dan kawan-kawan kan ada diklat atau apa dan seterusnya. Yang tadi itu bisa ditambahkan file-file presentasinya. Yang didapat file-file presentasi itu tinggal ditambah aja tadi di notebook LM tadi. Ditambahkan aja informasinya kasih ke dia. Udah biar dia yang mikir. Kita tinggal ngerokok sambil ngopi aja udah selesai. Ya kan? Inilah sebenarnya bagian yang kemudian kenapa saya tak jemu-jemu gitu. Bahasanya kan tak jemu-jemu ini.
Iman ketawa-ketawa aja. Ini tak jemu-jemu untuk kemudian selalu menyampaikan, ayolah bikin sesuatu. Loh sekarang, Mas Panudi bayangkan aja, tadi itu kan kita bikin risalah nih, kemudian bikin di Kompasiana kan kita tidak ada perintah, kita cuma tinggal bikin perintah aja kan. Sorry, aku share lagi ya, biar makin penasaran ini. Nah, tadi di GPT kita kan di Kompasiana kan kita perintahnya cuma gini aja kan. Perintahnya adalah buat artikel panjang sekian. Taruh kata ini saya rubah. Buat artikel panjang sekian kata dengan beberapa subjudul. Saya mengikuti acara tersebut. Ya kan? Jadi kita kasih tambahan nih. Ceritakan saya mengikuti acara tersebut dan saya membuat artikel ini dari acara tersebut. Kalau kata nih dikasih informasinya juga nggak apa-apa. Jadi taruh kata nih acara berlangsung ya online 90 menit hari Kamis 20 Agustus mulai pukul 10 Mama. Apakah akan berubah artikelnya? Kita coba lihat. Nah, ini udah langsung karena ini akun saya, dia langsung menulis oleh Suryo Koco. Kamis 20 Agustus pukul 10 saya mengikuti secara daring kegiatan bla. Ini kan bisa kemudian Kamis 20 Agustus ya kan saya mengikuti daring di sini oleh siapa? Oleh Imanuddin ya kan? Jadi Iman itu mengikuti acara dan kemudian membuat catatan. Ya kan di sini dari dana desa sejak dana desa bla bla bla. Jadi pengantarnya udah beda, Mas. Jadi pengantarnya udah beda. Nah, apalagi kalau kemudian ada tambahan-tambahan lain. Umpama nih menurut saya bla bla bla. Tulis saja di sini. Wes pengen-pengenmu tulis apa? Udah nanti dia akan menerjemahkan. Seindah itu hidup ini hari ini. Saya dulu saya dulu mengelola majalah. Ada satu acara kemudian saya harus bikin artikel yang kira-kira di majalah itu mungkin 2 atau 3 halaman. Wis sedina mesti rampung, Mas. Saiki sambil udut rokokku siji urung rampung, wis dadi sampai sak videone kurang apa. Sampai nggak bisa bikin sampai nggak bisa bikin informasi daily report wis tambah ngawur meneh kan ngono ya. Kan kira-kira kan loh. Nah, kalau umpama nih, Pak D, supaya kan itu mama yang nanti jam 8 mulai. Terus kemudian saya mau bikin artikelnya langsung, caranya gimana? Ya caranya kalau kamu nunggu sampai itu selesai, itu kan kira-kira ya, kalau nunggu itu selesai, kan ya kira-kira nanti baru kita bisa dapat kadang-kadang transkrip itu kalau uploadnya belum tuntas, caranya gampang. Pak D senengnya gampang-gampangnya loh. Memang kalau cara sing gampang apa golek sing angel kan gitu ya. Ya udah caranya gimana? Caranya ketika mengikuti acara itu ya kan, tinggal di audio record.
Jadi pada saat mengikuti acara itu, di komputer kita aktifkan untuk recording audio. Jadi suaranya kan terekam semua tuh. Ketika suaranya terekam, maka kita tinggal transkrip aja. Dari audio ke tag. Nah kan berarti semua omongannya udah terekod. Audio ke tag caranya gimana Pak Dik? Ya mosok kabeh kudu diajari kan kira-kira kayak gitu. Linknya sudah ada. Iman ketawa-ketawa. Iman ketawa-ketawa. Jadi audio ketek caranya gimana? Kita ada kemarin voice killer, ya kan? Yang sudah kita kasih linknya. Voice killer itu udah tinggal apa? Dari audio ketek kita masukkan ke situ. Atau bisa cari yang lain. Nah, audio ketek kita bisa ada aplikasinya, daripada nanti saya malah jadi tambah dosa kan gitu. Ada teman-teman yang berharap tapi nggak membagi ilmu kan gitu. Berbagi ilmu itu nggak akan membuat kita jadi bodoh. Kebetulan saya selalu menyimpan Mas Panudi bagian-bagian ini yang mama ini di sini ada AI. Jadi kemudian kita bisa dari apa ini GPT yang tadi kita AI transcriber. Ini kan ada ini yang tadi kita ambil tadi. Ya udah dari audio ke tag. Audio ke tag caranya gimana? Ya tinggal diupload aja apa audionya tadi. Umpama nih saya salah satu contohnya nih tadi saya baru aja bikin ini. Ya udah atau kita bikin yang dari sini. Ini dia karena audio kan audio. Ya nanti Pak D yang kemarin kan bukan audio itu, ya kan? Kita tunggu aja. Kita di sini apakah sudah? Oh, ada upgrade. Oh, ada satu lagi yang gratisan, Dengan teman-teman nanti, oh Pak D ngajari sing bayar. Oke, sing bayar lah, ya kan? Sing bayar. Nah ini TurboScribe. TurboScribe itu ya ini kita sehari dapat 3 kesempatan nih. Nah, udah tinggal diupload aja di sini filenya. Filenya diupload di sini, taruh kata nih, yang di sini kan akan file-file ini ya. Taruh kata kita pakai yang ini tadi, apa yang saya bikin, Mama. Dan nanti akan menyelesaikan, begitu menyelesaikan, udah tinggal transkrip. Oh ini belum selesai, dia upload. Begitu upload selesai, transkrip, udah jalan. Begitu jalan akan ketahuan di sini, oh durasinya 1 menit, ya kan? Mau sampai berapa lama, bisa berapa lama Pak D? Bisa lama. Di sini ada yang berapa ya? Ada lebih dari 1 jam saya pernah ada. Udah tinggal di apa? Tinggal di upload aja filenya, ya kan? Kalau umpama, oh ini kepanjangan ya udah tinggal dipotong-potong aja. Ini udah selesai nih. Ini udah selesai, tinggal di apa? Tinggal di ekspor, transkrip, pakai doc. Udah pakai dokumen, udah tinggal diunduh aja, ya kan? Udah langsung keluar ini. Nah, disalin, ditingkatkan, ya kan? Di sini ada nih, kemerdekaan ternyata tidak hanya bla 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 dan sebagainya. Udah filenya udah ada, tinggal dilanjut tadi mau bikin artikel, mau bikin apa dan seterusnya. Acaranya belum, artinya acaranya baru aja selesai, nggak sampai setengah jam, Imanuddin udah bikin apa catatan mengikuti sosialisasi apa hari ini berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa. Berikut adalah catatan-catatan pentingnya. Udah langsung publish Kompasiana. Teman-teman yang mungkin kelewatan nggak sempat nonton, tahu-tahu acara baru selesai 30 menit, udah dapat kiriman dari Imanuddin catatan pertemuan hari ini.
udah dibikinkan rapi ya, kurang apa kurang hebat apa TTP. Jadi kalau saya bilang, saya kemarin kan sempat bercanda tuh Mas Panudi, namanya kepala desa, perangkat desa itu kerja 24 jam, jarum jatuh, dan seterusnya kami tahu di sebelah mana. Ini kalau ini saya, seperti yang kemarin saya sampaikan, loh, TPP itu sebelum jarum jatuh aja udah tahu akan ada jatuh di sana jam segini, kamu tungguin itu, nanti akan ada jatuh, kan kira-kira kayak gitu. Karena apa? Ya karena punya kemampuan keilmuannya, punya caranya memprediksi. Jangan kemudian kepala desa, perangkat desa akan ada banjir, banjir di masyarakat, kita tahu di mana yang banjir pertama kali, iya setelah kejadian. Nah kalau ketemu Panudi, ketemu Imanuddin, yang nggak perlu ngomong nggak perlu kejadian banjir, sudah tahu hati-hati akan ada banjir, tanggulnya harus diperkuat dan seterusnya, kan kira-kira kayak gitu. Perlunya kehadiran kawan-kawan ini adalah memprediksi, mengantisipasi, dan kemudian memberikan solusi. Bukan kemudian sudah ada kejadian baru tergopoh-gopoh. Bukan kemudian tahu berapa jumlah warga yang stunting, tapi tahu bahwa bulan depan atau tahun depan itu angka stunting akan turun segini. Karena apa? Ya karena ini dilakukan dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu Mas Maludi. Ini nggak terasa juga udah lumayan juga dari jam berapa tadi, 6.40 berapa, ini udah setengah 8. Silakan kalau memang saya nggak tahu apakah ini menarik atau enggak untuk teman-teman, mungkin Mas Panudi bisa dengar dari teman-teman lah. Ini ada manfaatnya enggak untuk kita berbagi pengetahuan yang kayak gini? Monggo Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ya, ya nanti kalau kalau saya pribadi jelas sudah manfaatnya sudah saya praktekkan juga ini. Mungkin dari rekan-rekan kita sudah eh, jam 7.38 kami berkesempatan sedikit saja pada rekan-rekan. Nanti kan rekan-rekan akan ikuti jam 8. Monggo, Presiden. Iya. Tes. Monggo Mas Simang. Terima kasih Pak Ade dan bersama Pak Dekoso ini luar biasa. Saya kenal dengan Pak Ade, saya udah angkat topi deh. Hebat lah itu. Yang kedua adalah kemanfaatan. Saya udah menerapkan yang tadi disampaikan oleh Pak Ade gitu ya, dan saya udah mulai berinovasi ke hal-hal yang lain. Gitu. Dan ternyata itu sebetulnya tinggal satu yang harus diperbaiki oleh kita adalah bagaimana kita sebagai media itu berkomunikasi bahwa desa itu punya data, terus data itu harus dieksekusi gitu ya. Nah ini masalahnya ada di sini Pak. Jadi pada saat kita punya data udah diolah jadi gitu ya, terus kalau saya bacanya ini hasil analisisnya forecast gitu, ini ada gapnya sekian. Dan saya prospek juga gitu ke stakeholder yang khususnya kepada KPM dan juga admin. Mereka mengakui bahwa dalam pemantauan itu ada kekurangan dan ketidakkonsistennya. Nah, saya sampaikan, saya hanya membaca data, kalau memang data ini sudah diakui, ya sudah, yang harus kita lihat adalah solusinya, dan itu pun saya buatkan juga sih Pak di dalam analisis itu, karena ya jujur lah gitu ya, saya memanfaatkan metode-metode yang tadi dilakukan oleh Pak Andi, dan itu sangat terasa dan sehingga apa yang tadi permasalahan yang kita dapatkan dalam pendampingan ya, dengan metode-metode seperti ini sangat membantu, dan berkali-kali saya coba di lapangan dan diakui oleh kepala desa tulis checklist, benar nggak kayak gini? Ternyata betul itu tadi. Dan itu yang sangat saya senang gitu. Yang kedua ya sekali lagi, kalau itu betul, yang menjadi prioritas tinggal desa mengeksekusi enggak gitu. Kalau memang mengeksekusi, ayo kita lanjut ke lebih rinci lagi, yaitu ini menjadi sebuah program di FKP, terus nanti kita bicara ke kegiatannya. Itu aja sih pada yang saya rasakan. Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih Mas Iman ya. Catatan-catatan atau masukan yang baik dipraktekkan. Karena kita sudah jam 7.41, kami beri kesempatan Pak Dikoco menanggapi dan sekalian closing statement Pak Di. Oke, jadi seperti yang pernah saya sampaikan, mari kita lihat kecerdasan buatan itu adalah alat bantu. Jadi alat bantu itu ibarat kata, taruh kata nih di rumah, Mas Panudi atau Kang Iman atau apa Cak Lukman gitu kan. Itu kan di rumah ada banyak alat. Ada pisau, ada catut, ada palu, ada sabit, ada cangkul dan seterusnya. Kenali alat-alat itu dengan baik dan pahami kemanfaatannya. Kan kira-kira kayak gitu. Kalau kemudian kita memang sedang memerlukan alat untuk memasukkan paku gitu kan. Ya kan berarti kita butuhnya palu. Kita nggak butuh obeng. Kan kira-kira kayak gitu. Ketika ternyata pakunya itu paku ulir, berarti kita butuh obeng. Ya kita harus menguasai, kita paham obeng. Jadi kita ambilnya bukan kemudian dipalu, nggak ada manfaatnya kan kira-kira kayak gitu. Nah, mengenali alat-alat dan pemanfaatannya itu menjadi penting. Bahkan ketika kemudian pengen melakukan lebih mendalam dan seterusnya, kita perlu tahu cara perintahnya. Jadi promptingnya itu seperti apa dan seterusnya. Itulah bagian-bagian yang menurut saya kita perlu mengenali dan kemudian tidak harus menguasai, tapi hal-hal dasarnya kita tahu. Oh, ini perlunya kayak gini. Oh, kalau aku mau bikin kayak gini, perintahnya kayak gini. Dengan file yang sama, perintahnya beda, hasilnya beda. Dengan file yang sama tadi kita udah lihat ya. Perintahnya cuma bikin 750 kata. Ya dia akan membuat satu artikel dengan 750 kata. Hanya itu aja. Tapi ketika kemudian diperintahkan bahwa saya mengikuti acara ini, acara acara topiknya ini. Tadi kan kita hanya menulis tentang acaranya dimulai jam berapa, hari apa. Dia udah langsung mendeteksi, oh topik acaranya apa dan sebagainya. Bayangkan kalau kemudian di situ disebutkan acara dibuka oleh siapa, kemudian apa uh, narasumber utama adalah ini dan seterusnya. Kira-kira kalau kemudian orang membaca itu kan, ya maaf kata nih, yang tidak paham cara-cara kita seperti ini yang tidak paham kan membayangkan, wah Mas Pak Panudi itu berarti mengikuti acara 90 menit, kemudian mencatat, dan kemudian bikinkan kita artikel. Ya kan udah dia berasa bahwa capeknya kayak apa itu Mas Panudi. Kita harus berterima kasih dan sebagainya. Padahal ya itu tadi, satu batang rokok saya tadi nggak habis. Belum habis itu baru udah jadi. Kan kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin itu kawan-kawan yang untuk penutup pernyataan penutup saya. Ayo kita bersama-sama belajar. Dan satu lagi, ketika kawan-kawan ini sudah paham, yakinlah bahwa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu itu tidak akan membuat Anda jadi bodoh, tidak akan membuat Anda jadi miskin. Jadi Kang Iman ketika caranya kayak gini, ya jangan kemudian pengen membuat mereka tergantung. Ya kasih tahu Pak Sekdesnya, gini loh Pak Sekdes, kalau mau bikin caranya kayak gini, buka ini, buka ini. Nah, ini karena akunnya gratis ya berarti terbatas. Nah, kalau Pak Sekdes kira-kira pengen pengen lebih detail lagi, lebih dalam lagi dan seterusnya,
Pak Sekdes tinggal berlangganan aja. Iman tidak sedang menjadi marketing dari alat bantunya, tapi Iman sedang membantu orang untuk jadi lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu. Ketika dia punya kemampuan menyelesaikan dengan cara yang dibantu oleh Iman, artinya kan pekerjaan Iman jadi lebih mudah. Dia tidak akan kemudian tanya-tanya, Kang Iman ini harus gimana ya? Oh, udah, sama tanya aja di situ, bla 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 dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Manudi, semoga pagi ini kita bisa memberikan kemanfaatan untuk kawan-kawan dan semoga forum-forum kita ngobrol desa seperti ini bisa menjadi bagian dari proses peningkatan kapasitas mandiri kawan-kawan. Terima kasih, salam sehat, salam untuk keluarga, salam desa semua. Ya, terima kasih Pak Dikoco, Mas Iman, dan kawan-kawan yang lain berpartisipasi di ngobrol desa pada pagi hari ini. Menurut saya, kaitannya dengan berbagai katakanlah sharing session ilmu berbagai macam di ngobrol desa, itu bermanfaat karena kami juga mempraktekkan dari berbagai macam, tidak hanya untuk tempat tugas kerja juga, tapi juga tugas-tugas yang lain yang tugas kemasyarakatan atau mungkin pribadi itu cukup menarik. Kami tadi juga membuat sambil ini juga membuat yang sudah saya rencanakan dan itu sudah jadi juga. Saya kira itu kawan-kawan. Kalau tidak di sini mungkin ilmunya juga ya mungkin dari yang lain bisa, tapi yang jelas di ngobrol desa banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Silahkan Pak Dikoco, itu ada permintaan dari Mas Arif, materi PPT hasil tadi mohon di-share Pak Di. Saya kira itu nanti akan di-share oleh Pak Di terkait itu. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih, selamat bertugas, selamat menjalankan karya ini. Kita akhiri ya guru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.